Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada yang kami hormati Bapak Erwin yang kebetulan lagi di sini sama Pak Mas Dian tadi, pada Ketua Surya serta jajarannya dan Bang Firdia, terutama dari LTN NU Mas Tajul CS yang telah membuat acara pada malam hari ini. Takbir. Pertama-tama kami sebagai Tangfid mengucapkan banyak terima kasih oleh LTN dan semua pihak yang menyelenggarakan acara ini. Tentunya acara ini kemarin saya memang minta pada semua lembaga untuk membuat sebuah acara closing program. Yang ini dimulai dari LTN, nantinya akan Lakbesdam dan LDNU dan yang lain-lainnya. Ini merupakan program penutup dari LTN NU yang nanti akan disusul oleh lembaga-lembaga lain untuk membuat sebuah program, yang mana program itu adalah program closing program yang penutup dari periode masa jabatan periode ini. Tentunya mari kita manfaatkan malam hari ini, terutama kita periode yang akan datang ada gagasan untuk mengadakan satu lembaga khusus tentang kesenian, yaitu Les Bumi, atau lembaga yang menangani sanggar budaya. Karena itu mungkin pada kesempatan malam ini hari ini kita juga bisa bertukar pikiran tentang gimana nantinya lembaga tersebut akan dibikin juga. Selain kita akan membahas yang lain. Yang mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program kerja yang kita ajukan itu sampai 6 kali terbitan, tapi sampai mungkin penutupan ini ya dari LTN itu alhamdulillah lah, pokoknya alhamdulillah kita bisa terbit walaupun 1 dan akan 2 insya Allah. Ya mungkin, dan ini adalah malam literasi Tatwirul Afkar. Sedikit saya menggambarkan dari malam literasi ini, yaitu yang mana Tatwirul Afkar ini adalah majalah dari LTN, dari lembaga LTN, Lajnah Ta'lif wa Nasyr. Jadi Tatwirul Afkar ini sebuah majalah yang yang bisa dikatakan sebagai wadah teman-teman semua untuk meluangkan atau mencurahkan apa yang ingin ditulis, meskipun toh itu masih belum bertaraf bukan internasional, tapi bertaraf untuk dimuat di publik gitu. Jadi pokoknya Tatwirul Afkar ini sebagai wadah teman-teman semua untuk bisa mencurahkan apa yang sudah di dalam pikiran. Terkadang orang itu di pikirannya ada, tetapi untuk mengeluarkan itu susah. Ada yang mengeluarkannya dengan bicara itu gampang, mengeluarkan dengan tulisan itu susah. Ada juga yang mengeluarkan dengan tulisan itu mudah, bicara susah. Nah itu salah satu untuk menangani penulisan yang susah, mengeluarkan inspirasi dari dalam diri ini. Tatwirul Afkar diadakan untuk sebagai wadah buat teman-teman itu. Ya, jadi malam Tatwirul Afkar ini, malam literasi Tatwirul Afkar ini adalah malam bisa dikatakan sebagai bedah majalah kami lah, majalah kami yang terbit pertama dalam periode ini, dan kami menginginkan maksudnya itu apa yang dituangkan dalam majalah yang pertama kali ini, apa sebenarnya itu. Apresiasi, terutama konsen yang diberikan dari teman-teman LTN sendiri terhadap literasi ini merupakan suatu yang harus diapresiasi, karena kita melihat di Sudan ini kita akui kegiatan-kegiatan yang menghimpun teman-teman dalam mengembangkan bakat dalam tulis menulis itu masih kurang. Dan
saya kira sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya aktivitas seorang mahasiswa itu ditunjukkan dengan sejauh mana ataupun seberapa banyak kita ini berkarya dan menulis. Contoh dan perlu di apa namanya, semangatnya kalau gaya nulisnya mungkin teman-teman sendiri mempunyai gaya nulis sendiri, makasih atau siapa itu mempunyai gaya penulisan sendiri. Namun semangatnya itu harus kita contoh, terlepas kita di sini belajar apa namanya, belajar Ustaz Islam atau yang lainnya, tapi menulis itu penting, sangat penting. Termasuk saya sendiri sekarang. Sedikit dari saya mungkin saya ingat banget yang bahwasanya pena itu lebih tajam daripada peluru. Bayonet itu bisa membunuh orang, tapi pena itu bisa membunuh satu generasi. Masya Allah. Bagaimana dahsyatnya sudah pena. Banyak hal-hal yang kalau kita lihat itu, provokasi yang terjadi itu dimulai dengan pena, bukan dari bayonet. Jadi yang menggunakan bayonet itu kategori orang-orang yang dengan peluru senjata tajam, itu orang-orang yang belum memahami apa itu pena. Karena pena itu memang dahsyat banget. Orang bisa dibunuh, orang bisa sesuatu tujuan bisa tercapai dengan pena. Cuma sekarang dengan era gadget dan ya telekomunikasi sekarang maju yang luar biasa. Mungkin saya pernah juga saya baca majalah yang paling menarik itu dari ini PPI Taiwan. Itu kalau misalnya sering lihat ya, Taiwan tuh bagus juga tuh. Mereka menggunakan sistem digitalnya dan luar biasa kreatif, bagus juga. Nah itu kebetulan ketua PPI-nya itu senior saya juga di Kunsial ya. Nah, itu bagus banget ya, dari bentuk kreativitasnya kan. Dan juga dari teman-teman yang ada majalah dan ini, intinya penulisan itu jangan panjang banget. Apalagi dengan era sekarang, kita nggak usah jauh lah, kita sendiri yang sering buka layar komputer, buka laptop, ya iPad apapun itu. Kalau membaca itu pasti satu paragraf aja. Lebih dari satu paragraf itu, apalagi belum kita lihat panjang banget langsung yang lain ya. Karena dengan kemajuan internet sekarang itu banyak hal yang ingin kita lihat di dunia maya itu, banyak hal yang ibaratnya kalau misalnya terlalu panjang orang akan beralih. Jadi lebih maksimal dengan sekarang misalnya cuma satu paragraf atau paling mental 1,5 paragraf itu lebih kena isinya ketimbang kita menulis banyak. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama. Sejak kita di sekolah rakyat, kita berebut lebih dulu menyanyikan. Ketika anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih ingat betapa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah lama sekali pergaulan sudah tidak seakrab dulu lagi. Masing-masing sudah terseret kepentingan sendiri dan tersihir pesona dunia. Dan kau kini entah di mana. Tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu sayang. Hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai
tengah kobaran kebencian dan dendam serta maraknya rasa tega. Hingga kini ada saja yang mengubah lirik lagu itu, mengubah lirik lagu kesayangan kita itu dan menyanyikannya dengan nada sendu. Indonesia, air mata kita, bahagia menjadi nestapa. Indonesia kini tiba-tiba selalu dihina-hina bangsa. Di sana banyak orang lupa, dibuai kepentingan dunia, tempat bertarung berebut kuasa, sampai entah kapan akhirnya. Sayang, dimanakah kini kau? Mungkinkah kita menyanyi lagu kesayangan kita itu dengan akrab seperti dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Suwe ora jamu, jamu godong turi. Suwe ora ketemu pisan nang PCMI. Ora jamu, jamu godong turi. Suwe ora ketemu pisan sama Mas Ci. Tangan buat kaki. Ulangi. Ketika cinta bertajwid, saat pertama kali berjumpa denganmu, aku bagaikan berjumpa dengan sakta, hanya bisa terpana dengan menahan nafsu sebentar. Insya Allah. Aku di matamu mungkin bagian nun mati di antara idhom bihunah, tetapi tak dianggap ada. Aku ungkapkan maksud dan tujuan perasaanku seperti idhar, jelas dan terang. Jika kami mati bertemu dengan Mbak disebut Ikhfa Syafawi, maka jika aku bertemu dengan dirimu itu disebut cinta. Cinta. Sejenak pandangan kita bertemu, lalu tiba-tiba semua itu seperti itu sama silen melebur jadi satu. Cintaku padamu seperti mat wajib mutasil, paling panjang di antara yang lainnya. Setelah kau terima cintaku nanti, hatiku rasanya seperti kol-kolah kuku, terpantul-pantul. Dan akhirnya setelah lama kita bersama, cinta kita seperti iklan ditandai dengan dua hati yang menyatu. Sayangku padamu seperti matobi di dalam Quran, banyak sekali. Semoga dalam hubungan kita ini kayak kita bihuna, cuma berdua, yakni lam dan roh. Layaknya wakaf ma'anakoh, engkau hanya boleh berhenti di salah satu, dia dan aku. Mesti perhatianku tak seperti alif lam samsiah, cintaku padamu seperti alif lam komariah, terbaca jelas. Jelas. Kau dan aku seperti itu mutaqaribin, berjumpa dua huruf yang sama makhrajnya tapi berlainan sifatnya. Aku harap cinta kita seperti wakaf lazim, berhenti sempurna di akhir hayat. Sama halnya dengan mad arid, di mana tiap mad bertemu dengan lin sukun akan berhenti. Seperti itulah pandangan kita melihatmu. Layaknya huruf tafkhim, namamu pun tercetak tebal di pikiranku.
seperti hukum imalah yang dikhususkan untuk roh saja. Berarti bukan dari komputer memang, tapi kalau ini terlihat sangat jelas. Walaupun sederhana tapi seninya dapat sekali. Ya, seni emang gitu, nggak teratur. Oke, waktunya terbatas. Saya akan mencoba ini menjelaskan tentang Tatwirul Afkar. Sebenarnya banyak sekali yang sudah lebih dulu daripada saya. Mungkin ya problemnya yang paling ini yang saya rasakan itu di sini itu mungkin kalau saya amati ada beberapa orang yang pandai menulis, tapi setelah sampai sini semangatnya untuk menulis itu turun drastis. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa? Nanti mungkin audien ini bisa mengungkapkan kira-kira apa masalahnya gitu. Terus mungkin ada lagi yang memang belum pernah punya pengalaman menulis. Itu juga ada saya lihat di sini. Ini saya langsung ke problemnya ya. Kalau Tatwirul Afkar itu milik siapa ya inilah. Gampang itu, Mbak. Tapi kalau problem ini yang paling sulit untuk mempengaruhi jalannya ini. Yang kedua itu tadi. Biasanya itu yang di sini belum punya pengalaman menulis sama sekali. Nah, sedangkan Tatwirul Afkar ini tidak tidak punya wahana untuk menggembleng lebih dulu sebelum dia masuk ke TAP. Biasanya kan direkrut langsung untuk masuk dewan redaksi. Sebelum itu tidak ada penggemblengan. Yang tidak bisa ini juga tidak bisa bekerja ketika dimasukkan. Nah, itu saya kira problemnya di situ. Kalau sudah punya pengalaman, sudah punya basic menulis, dia dimasukkan ke Tatwirul Afkar, ini oke-oke saja. Tapi yang belum punya, dimasukkan, ini akan menjadi kendala. Ini yang juga mempengaruhi kinerja Tatwirul Afkar. Sebagai lahan untuk bahan atau alat untuk mencari uang. Terserah, mau jadi ustadz, mau jadi politik, dan lain sebagainya. Yang terjadi sekarang kan di politik gitu. Seakan-akan agama itu menjadi kendaraan ya, seperti yang disebutkan tadi di judul besar di atas. Agama itu jadikan kendaraan sebagai alat politik, kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, terus terakhir di dalam artikel tersebut disebutkan sindiran yang terakhir yaitu mari kita mengendari agama gitu. Terus di situ mungkin sedikitnya membuka kita gitu untuk membuka pikiran kita untuk menyadari atau memperdalam apa sih sebenarnya agama itu gitu. Untuk apa agama itu gitu? Apakah kita sendiri sebagai orang NU lah, apakah kita benar-benar memahami agama sebagai seorang NU gitu? Terus apakah mereka yang bukan NU itu salah gitu? Kita itu kadang-kadang sebagai NU sendiri kadang-kadang egois gitu, kadang-kadang gitu. Yang lain pun sama seperti itu gitu. Padahal inti dari agama itu ya apa? Ya beribadah kepada Allah intinya gitu. Dan menjalankan garis besar di dalamnya itu. Contoh kecil kemarin saya ini kan banyak teman-teman di luar NU lah yang dekat sama saya. Mobil khusus yang punya acara malam ini LTNU. Lajnah Ta'lif wan Nasyr. Saya tadi dengar literasi ya kan. Saya nggak tahu apa makna literasi, yang tahu saya terasi doang tuh. Terasi literasi. Satu yang sekali lagi saya merasa bangga dengan kawan-kawan sekalian. Acara seperti ini santai, tapi kita menguak pemikiran kita. Apakah pemikiran kita sudah cocok dengan timbangan keilmuan ya, bukan timbangan ke-NU-an. Timbangan keilmuan bukan timbangan ke-NU-an. Ketika kita berbicara, saya selalu bilang kepada Mas Budi, kepada Mas Jalal, ketika sampean ada di PPI, jangan sampean sebagai orang NU, tapi sampean sebagai payung yang menjadikan citra NU itu, orang NU itu kader NU seperti ini, memayungi, tidak arogan. Sama seperti kita ketika itu. Satu, memang demennya orang PKS itu adalah kalau kata Suhada menurut Suhada,
Mencuri suara apa bahasa Suada itu? Pengemis. Pengemis suara. Kalau saya usul pada kawan-kawan sekalian, di mana-mana NU ditulis di media Facebook ya, Sudan, kita tulis yang banyak itu. So, kalau butuh semua sampean komen apa aja. Untuk apa? Untuk mereka ketika nulis yang lain-lain, ketika menulis mau menarik NU, hari ini Muhammadiyah saya lihat. Muhammadiyah didatangin enggak tempel-tempelin ke PKS karena Anies pembina itu bukan Hidayat pimpinan PKS itu siapa namanya? Anies Mata Aminuddin. kader Anies Mata itu katanya dulu mantan anggota Muhammadiyah. Ya pokoknya bagaimana mencuaranya juga menjilat suara. Tapi percaya atau tidak kawan-kawan, saya mau tutup dengan satu pemikiran. Silahkan diterima atau tidak terima, direnungkan minimal di WC. Iya atau tidak silahkan dicerna baik-baik. NU berpolitik, NU tidak berpolitik, pada hakikatnya NU dirugikan. NU tidak berpolitik seperti sekarang. Mas Tajul bikin kita. Itu Mas Tajul itu tulisan hitam di atas putih. Hanya dibahas ketika muktamar. Ya, kita akan seperti ini. Yang sebenarnya kiai-kiai menjual suara. Subhanallah, ada nggak kiai dikasih duit 5 miliar? Saya tahu, demi Allah, saya lihat ada satu kiai dikasih uang 5 miliar, dikasih mobil Alphard, mau dibangunin pesantrennya, ditolak. Menteri yang ngasih. Apanya ini? Artinya bener-bener nggak ada kiai seperti itu gitu loh. Karena banyak kiai cuma bohong aja. Saya di Jakarta berapa bulan yang lalu saya sempat bergaul dengan kiai. Yang saya lihat kiai bener-bener kiai dihitung dengan jari. Yang lain semuanya tukang bohong. Nggak usah takut, kita harus gitu. Ya terakhir saya tutup dengan pemikiran seperti tadi. Saya mau kasih tahu gini. NU berpolitik, NU tidak berpolitik itu dirugikan. Sekarang pilihannya kedua. Apakah NU menjadi partai politik atau NU seperti sekarang hanya diombang-ambing, diambil keuntungan. Kadang-kadang NU muslimat dikawin oleh P3, pesantren dikawin oleh PKB, yang pada hakikatnya itu adalah penggoblokan dan pembodohan kepada orang NU itu sendiri. Karena apa? Kalau seandainya NU menjadi partai politik, ya kan, kita akan memegang parlemen terbesar kalau NU satu suara. Pertanyaannya, bisa nggak NU satu suara? Karena otomatis organisasi lain, Barat, dan orang-orang yang benci akan persatuan NU, dia akan memberikan uang sebanyak mungkin agar NU tidak satu suara. Karena yakin, kalau NU satu suara, NU tidak perlu menjilat untuk meminta menjadi 1 menteri, 2 menteri, 3 menteri. Jadi saya kira pertanyaannya siapa yang menjilat ini? Bisa dicerna oleh kawan-kawan, terserah NU menjadi partai politik atau NU seperti sekarang yang sangat naif sekali. Iya, terima kasih Bang Zaid. Saya ini bingung. Tiba-tiba saya disuruh Mas Tajul untuk ikut-ikutan bikin acara dan juga disuruh ikut ngomong. Ya, saya kan baru tuh, masih berapa bulan di sini. Kemudian sebagai kesimpulan daripada apa yang telah dituturkan semua dalam Tatul Afkar. Tatul Afkar edisi yang kita bedah ini membicarakan tentang kekerasan yang berkedok agama. Kekerasan yang berkedok agama ini kenapa kok saya ketika mendengar judul selalu bertanya kenapa kekerasan ini terjadi, atas dasar apa, sebab apa, terus banyak lagi yang lainnya. Dan setelah saya baca-baca tulisan yang disusun oleh Mas Lukman sebagai Pimret, sekilas saya
tuturkan. Pertama kali Mas Lukman dalam tulisannya itu melihat tentang suatu tempo dalam Republik Indonesia, yaitu reformasi yang terjadi pada sekitar tahun 90-an ya, 99 ya, 98. Nah, reformasi itu menurut saya, maaf grogi ya, baru pertama kali. Terus juga anak baru. Noran. Sebenarnya judulnya itu menyikapi perbedaan. Apa sih perbedaan itu? Perbedaan ya suatu perbedaan dalam kehidupan. Misalnya setiap orang itu nggak mungkin sama, dan perbedaan itu mesti ada, niscaya. Tidak mungkin tidak ada. Setiap orang punya perbedaan. 300 mahasiswa di Hunter College, New York. Wayan harus bercerita tentang Bali. Claudia Orenstein, pengajar teater Asia di perguruan tinggi di negeri itu, meminta Wayan tampil sekitar 1 jam. Boleh ngapain saja, menari, menyanyi, menjelaskan sesuatu, membaca cerpen, ya apa sajalah, asal Bali, kata Claudia. Wayan jadi keper. Pertama, bahasa Inggrisnya berantakan. Membaca ia bolehlah, tetapi berbicara di depan orang-orang yang berbahasa Inggris ia bisa mati. Di samping itu, apa yang mesti diceritakannya tentang Bali? Di dalam daftar buku wajib para mahasiswa tercantum buku yang sudah komplit menjelaskan Bali. Dalam daftar buku wajib Kelot yang ditulis oleh Dr. Imade Bandem dan Dr. Philip de Boer, beberapa malam Wayan nyap-nyap. Ia mencoba membongkar-bongkar slide yang dibawanya. Itu bisa mengisi waktu sekitar 1/4 jam. Kemudian, ia akan memutar waktu pertunjukan Sendra Tari Ramayana, Kecak Dance atau Legong Keraton. Selanjutnya, ia dapat menunjukkan beberapa gerakan tari Bali, sisanya menjawab pertanyaan kalau ada. Tapi begitu berdiri podium, melihat ratusan pasang mata menatapnya, ia jadi kelengar. Tidak hanya mata Amerika, juga ada mata Hong Kong, Jepang, Thailand, Filipina, bahkan terselip 1-2 mata Indonesia. Rencana Wayan bubar. Semua rencana berantakan. Saya minta maaf karena bahasa Inggris saya hancur lebur. Tetapi barangkali karena itu saya terpilih berbicara di depan Anda semua, karena paling tidak saya bisa menjadi tontonan konyol, kata Wayan membuka kelas. Para mahasiswa langsung tertawa berderai. Wayan terkejut. Ia tambah kejut hati karena pengakuan jujurnya ditertawakan. Waduh, saya grogi, maaf, mungkin saya harus permisi ke belakang dulu, kata Wayan sambil menoleh kepada Claudia, dosennya yang ikut duduk di deretan mahasiswa. Menembakkan kamera untuk dokumentasi. Para mahasiswa tertawa. Wayan jadi bingung, akhirnya ia nekat. Tapi kalau saya ke belakang, saya takut Anda ikut semua. Jadi, lebih baik saya tahan saja. Mudah-mudahan saya tidak kebablasan di sini di depan Anda. Para mahasiswa semakin seru ketawa. Maaf, saya tidak melucu. Beberapa mahasiswa bertepuk tangan gembira. Loh, sungguh, sebagai orang Bali, saya tidak pintar berbicara. Apalagi dalam bahasa Inggris. Terus terang, sebenarnya tak ada satu yang perlu saya bicarakan kepada Anda. Anda sudah tahu semuanya. Coba,
apa yang tidak Anda ketahui? Tidak ada. Coba apa yang tidak Anda ketahui? Tidak ada. Justru yang tidak saya ketahui banyak sekali. Misalnya loh, kenapa Anda semua harus mendengarkan cerita orang yang tidak tahu seperti saya? Sebetulnya saya yang lebih pantas mendengarkan cerita Anda, orang Bali yang harus banyak belajar dari orang Amerika. Lihat saja dari kepala sampai kaki saya sudah mencoba bicara dalam bahasa Inggris, yang membuat saya sudah stres selama 1 minggu. Tapi saya kok jadi tambah balikui rasanya. Lucu ya. Wayan tertawa, menyangka apa yang dikatakannya lucu. Tapi tidak ada mahasiswa yang ikut ketawa. Wayan jadi berkeringat. Ya terus terang, saya sudah habis-habisan mencoba menjadi orang Amerika. Tetapi sudah 2 bulan di sini, tukang berpakaian, berbicara dan hidup seperti orang New York. Tetap saja saya tidak pernah bisa berhasil jadi orang Amerika. Ternyata sekali saya lahir sebagai orang Bali, saya sudah dikutuk jadi orang Bali. Apapun yang saya coba lakukan, berbohong atau menipu, sekalipun tetap saja masih bernapas, berjalan, berpikir, bekerja, hidup, pacaran, bahkan berak sekalipun, saya tetap berak orang Bali. Para mahasiswa tertawa, Wayan kembali heran. Jadi bukan pakaian, bukan makanan, bukan juga pikiran yang membuat saya menjadi orang Bali, tapi takdir. Dan saya tidak bisa memilih takdir, saya dipilihkan. Saya pernah mencoba mengusut apa saja takdir saya, itu yang menjadikan saya berbeda dengan Anda semua orang. Termasuk juga Anda yang berasal dari belahan dunia lain, tapi saya tidak berhasil menemukan jawabannya. Saya hanya punya contoh. Waktu saya mendarat pertama kali di Amerika, bahkan datang pertama kali di New York, sini selama 1 minggu, bahkan sampai 1 bulan, saya sulit membedakan kalian satu sama lain. Nampaknya kalian orang Amerika sama semua, padahal rambut tinggi, potongan badan, kelakuan, pakaian, serta nama, serta usia, dan watak kan lain-lain. Tapi sebaliknya terjadi pada turis Amerika yang datang ke Bali selama 1 minggu atau sebulan. Semua orang Bali membuat mereka sama, Wayan semua sama aja. Jadi kalau begitu, pertanyaannya adalah, apa yang sama pada semua orang Bali? Beberapa orang mahasiswa bergerak, siap menulis di atas catatannya. Jadi kalau begitu, pertanyaannya adalah, apa yang sama pada semua orang Bali? Beberapa orang mahasiswa bergerak, siap menulis di atas catatannya. Maaf, jangan ditulis. Jangan percaya pada saya. Siapa tahu saya berbohong, menipu kalian. Kata Wayan para mahasiswa tertawa cekakaan. Wayan kembali pergi. Orang-orang bilang orang Bali itu balikui. Lanjut Wayan. Artinya logo. Polos begitu. Dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Apa ya kalau dia mengucapkan satu kata, tapi Wayan tak mengerti. Namun para mahasiswa mencatat. Banyak orang belajar kesenian Bali, tari Bali, gamelan Bali dan sebagainya dengan merupakan langkah gerak dan agama. Kata Wayan menyambung. Tetapi meskipun secara matematika sudah persis benar begitu, selalu saja hasilnya kaku. Belajar gamelan dan tari Jawa juga sama saja begitu. Tidak. Sekarang gini, Orang tua itu udah ngomong bahasa Jawa. gini aja. Orang kita ngambil logikanya aja. Islam itu kan enggak nanti saya ya, ini cuma buat pembuka aja. Nanti yang lebih itu saya punya analisa sendiri tentang masalah ini. Orang Kristen itu kan kita nggak boleh
nggak boleh maksa dia masuk Islam. Itu udah jelas. Kalau saya melihat masalah ini, masalah Syiah di Indonesia atau Ahmadiyah atau apapun itu saya memandangnya itu dari dua sisi. Saya memandangnya dari dua sisi. Yang satu, bagaimana orang masalah ini dipandang dari segi keislaman atau keagamaan. Yang kedua, kalau ini kita bicara di Indonesia itu bukan negara Islam, Bung. Bukan negara Islam, Bung. Iya, Bung Roma. Gus Dur ngomong seperti itu. Dia belain mati-matian. Orang Konghucu loh dibela-belain mati-matian. Kalau kita nganggap, loh, kenapa sih Gus Dur belain orang Konghucu yang non Muslim? Apa salah? Gus Dur nggak salah. Kalau kita memandangnya itu dari segi bukan kemanusiaan, keindonesiaan, kebangsaan. Karena apa? Indonesia bukan negara Islam. Apakah nggak pernah saya dengar negara Indonesia itu mentakrif kita harus beragama seperti apa? Benar nggak? Benar. Memang seperti itu. Mas Ria, sekarang kita ini akan mengikuti tuntunan agama apa tuntunan negara Indonesia? Nah, makanya itu ntar dulu. Makanya ntar dulu lah. Dari tadi diem aja kan? Diem aja. Makanya itu lah. Kalau pertanyaan Kang Jalal itu fungsi. Kepada siapa lagi kita harus kembali? Kita tahu ketika kita memiliki ataupun mendapat keraguan dalam satu umur, kita harus kembali kepada apa? Jawabannya kita sudah tahu, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Semua orang pasti tahu dan sepakat, kita semua sepakat. Nah, tapi ya sekali lagi artinya kita ini masih belum matang dalam menganalisis hal seperti ini. Pro dan kontra. Ya saya juga masih belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan karena saya sendiri masih bingung. Bagaimana kita harus bersikap ini? Sementara Syiah udah jelas-jelas kita tahu sesat, kita katakan sesat, iya karena sesat. Kan? Tapi dengan sesatnya seperti itu kita juga harus bisa menjawab bagaimana orang-orang yang menyerang dengan pemikiran-pemikiran yang konvensional dengan kembali kepada Quran dan Sunnah tapi dengan cara-cara yang kekerasan. Ini juga sangat tidak dibenarkan. Nah, disinilah fungsinya bagaimana kita memberikan suatu pandangan ataupun dalil-dalil yang bisa menengahi dari kedua antara kanan dan kiri tersebut. Allah tidak akan menghukumi batil dengan kebenaran. Kebatilan adalah kebatilan, kebenaran kebenaran. Nah, masalahnya hanya saja sekarang ini bagaimana kita menyikapi atau menghilangkan kebatilan itu dengan cara apa? Ada istilah dalam agama nahi mungkar. Nahi mungkar ini yang diminta oleh Mas Tajul untuk saya menyampaikan. Sebenarnya permasalahan nahi mungkar ini saya belum kompleks ya dalam mempelajarinya seperti apa yang teorinya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bagaimana menyikapi nahi mungkar. Tapi saya jujur saja, nahi mungkar itu sendiri sampai sekarang saya bingung. Bingung, inilah apa istilahnya dalam sekarang sikap kita untuk menegakkan nahi mungkar itu sudah tidak bisa banyak tingkah. Mengsele sedikit atau salah sedikit akan diserang oleh kubu yang lain. Yang ini dikatakan pembela negara, malah dikatakan pengikut tauhid dan orang kafir. Yang ini malah yang ikut membela Islam, menghantam Syiah, dikira FPI dan pengikut Islam keras yang tidak bertanggung jawab. Tentu pada bagaimana kita digesek di situ. Bagaimana kita harus menyikapi ini?
Nah ini butuh pemahaman lagi dari tokoh masyarakat dan lain sebagainya bahwa kekerasan itu tidak bisa dibenarkan, kekerasan itu tidak bisa dibenarkan baik dalam agama atau ketatanegaraan kecuali dalam aturan-aturan tertentu. Misalnya kekerasan itu boleh kita lakukan ketika kita dalam niatan atau dalam tataran membela harga diri, dalam membela agama itu sendiri, dalam membela keturunan dan lain sebagainya. Itulah yang dipasang dalam kaidah-kaidah keislaman. Namun yang terjadi di Indonesia sekarang, ada statement ada yang meluncurkan statement bahwa Syiah sama Sunni itu sama, sehingga ada yang membedakan lagi antara Syiah dan Sunni, bagaimana kita menyikapi secara konteks agama dan bagaimana kita menyikapi secara kenegaraan. Syiah dengan Sunni itu sama sekali tidak sama. Ada data-datanya gitu kan. Ada para kiai bilang ada data-datanya. Terus yang kedua, sikap kekerasan yang dilakukan terutama kayak di Madura contohnya itu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan karena mungkin di sana akan ada lagi-lagi ada oknum atau ada dari versi-versi yang akan merubah istilahnya fakta seperti ini. Ada oknum lagi yang bilang ini kayak gini, masih banyak syubhat-syubhat. Jadi untuk menghakimi itu kita tidak bisa dengan cara diskusi, kita tidak bisa dengan cara membibirkan itu, membeberkan dan membeberkan, tapi itu semua kita kembalikan bagaimana kita berperilaku pada diri sendiri dan bagaimana kita menyampaikan pada orang lain pemahaman tentang beragama. Kita itu diajari membenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi membenci fillah istilahnya. Al-ghadab fillah. Ada al-hubbu fillah. Bagaimana kita menerapkan itu kembali pada perilaku kita sendiri. Yang terjadi di Indonesia itu adalah hal yang sangat memprihatinkan, dan dalam agama sendiri kita harus benar-benar tamasuk terhadap iktidal itu. Bagaimana kita menyikapi iktidal, bersikap moderat, bagaimana bersikap tawasud. Itu yang tidak tampak, itu hanya secara teori saja. Dan lagi-lagi di sana terjadi. Iya, Bib. Terus tambahan Mas Julia. Iya, Bib. Tentang masalah tathirul afkar. Ini saya ada masukan sedikit banget. Moga aja bisa menggugah ya. Tathirul afkar ini kan kita kan konteksnya adalah menulis dan majalah gitu, berbentuk majalah. Tapi kalau saya lihat judulnya itu kok tathirul afkar itu mengembangkan pemikiran. Iya. Ganti ya, tataruf lah. Kalau tataruf ekstremisme. Oh, iya. Enggak, ini ada diskusi-diskusi kayak gini ini perlu kita adakan. Terutama tadi waktu kedatangannya Pak Erwin itu sangat saya ingat kembali apa yang disampaikan beliau dulu waktu di KBRI, bahwa kita membutuhkan ide-ide yang terus berlangsung pada generasi-generasi mahasiswa, terutama dalam konteks keindonesiaan. Bagaimana apa yang terjadi pada Indonesia mungkin bisa kita laksanakan melalui tathirul afkar ini. Sebelum mengadakan penulisan dan analisis dan lain sebagainya, kita adakan diskusi. Bagaimana kita misalnya apa kabar terkini di Indonesia, misalnya tentang politik misalnya, boleh kita diskusi 20 menit, 30 menit. Setelah itu, setelah diskusi selesai, kita bagi-bagi judul. Bagaimana tidak main tembak. Kemarin aja kita ditembak untuk nulis tathirul afkar. Terus bagaimana mau teratur gitu? Saya ditembak, nulis apa? Terserah. Apa opini apa ini? Itu malah menurut saya dulu itu membingungkan. Ada yang minta ditembak, akhirnya saya ngirim tentang beberapa tulisan, yang tulisan itu juga apa ini diterima apa enggak, soalnya juga nggak jelas gitu. Lah dari sini mungkin biar agak ada keteraturan dalam menjalankan atau tathirul afkar tidak mandek, mungkin melalui diskusi dulu, baru ketika diskusi itu didilkan, dibuat subjudul, akhirnya kita nanti dikasih tugas masing-masing. Oh, kamu nanti cari di web ini tentang kabar ini, nanti kita coba rangkum dalam judul ini, dalam Allahu a'lam bishawab. Itu kalau sudah menjurus kepada sesuatu, kalau sudah menjurus kepada kekerasan, itu sangat tidak dibenarkan. Baik agama maupun semua agama pasti tidak membenarkan yang namanya kekerasan. Dan
apalagi di agama kita sendiri, agama Islam yang merupakan agama yang Islam sendiri itu adalah peace gitu kan, mencintai apa yang hubungan bergesekan dengan hak yang orang lain gunakan, maka otomatis benturan itu tidak akan bisa dipungkiri. Nah, namun bagaimana kita mensikapinya? Sekali lagi pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat bergejolak dalam diri umat Islam sendiri itu. Apakah kita ini akan berpihak kepada negara, sementara banyak orang yang memiliki pandangan bahwasanya negara itu tidak sah misalkan. Kan ada kan yang berkata seperti itu. Wahabi ini. Ya, kita angkat itu. Kita jangan sempit pandangan kita. Kita juga harus melihat bagaimana orang lain berpandangan, gitu kan. Ketika teman-teman atau saudara kita atau saya misalkan mengatakan bahwasanya negara ini tidak sah karena tidak dihukumi ataupun tidak menegakkan hukum Islam, maka otomatis kita akan menjustis, kita akan memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman, misalkan yang penyerangan yang dilakukan terhadap orang-orang Syiah di Sampang itu akan dilegalisasikan, akan dibenarkan karena menjunjung tinggi ataupun menjunjung istilahnya nilai-nilai keislaman misalkan, dalam tanda kutip dalam pendapat mereka. Itu. Syiah itu mempunyai jiwa revolusi gitu, revolusi, dan bahkan diceritakan orang Syiah itu ada Syekh Nahibi, Syekh Abdullah Nahibi itu berteman akrab dengan orang Syiah sudah sekian puluh tahun, dan dia ngobrol akrab, kamu sudah berteman dengan saya sekian puluh tahun, kita sudah kayak saudara sendirilah intinya gitu. Masihkah ada ganjalan di hati kamu tentang kami sebagai orang Sunni? Orang itu bilang, kalau saya bertemu dengan kamu, saya itu pasti nebuk-nebuk kaki kamu. Itu saya niatin bahwa saya itu melukai kamu atau menyakiti kamu, karena di ajaran kita itu adalah sebuah ibadah gitu. Itu sudah sudah berkawanan, sudah bertetangga selama sekian puluh tahun, itu masih ada itu. Karena itu kontak di Indonesia tatkala itu menjadi Syiah itu mayoritas, mungkin aja Sunni yang menjadi korban gitu. Nah, itu memang hukum rimba semacam itu, dan kita kembali sekarang ke hukum rimba. Ada para masyarakat tentang aparat, ada yang berkata semacam itu. Loh, aparat membiarkan, mungkin aparat membiarkan klub malam umpama atau apa, malam mendekengin apa. Itulah ketidakpuasan yang menjadikan sebuah kekerasan gitu. Terus tapi menurut saya, apakah kekerasan semacam itu dibenarkan? Menurut saya nanti dulu masalah membenarkan kekerasan itu atau ini harus kita kembali dulu lihat kenapa kita sebelum menyalahkan langsung Syiah tersebut sendiri atau Ahmadiyah atau apa, kita harus tanya-tanya pada kiai-kiai sendiri atau evaluasi di kalangan NU sendiri atau kalangan kiai sendiri, kenapa Syiah kok bisa berkembang di situ? Apa salah kita? Kan gitu. Atau dalam konteks kristenisasi, mama yang beda agama, kenapa kristenisasi bisa masuk ke situ? Apakah berarti kalau kristenisasi masuk itu kita langsung hajar gitu? Itu adalah kelalaian kita. Para kiai-kiai ngurusin mungkin umatnya sendiri dan membiarkan yang lain. Dalam konteks dakwah mungkin dia tidak mengena ke situ, akhirnya di situ dimasukin oleh mungkin yang kristenisasi yang Syiah. Itu berarti yang pertama kali disalahkan siapa? Ya ulama-ulama sendiri. Ulama-ulama sendiri itulah yang harus pertama kali orang yang merasa bahwa ini adalah dosa kami. Atau tidak ulama ya santri. Kalau di daerah sampean ada Ahmadiyah, ada kristenisasi, ada Syiah masuk, yang salahkan jangan Syiahnya dulu. Memang kalau disalahkan Syiah ya buat apa gitu kan. Terus kita harus menyalahkan diri sendiri. Apa yang saya buat? Kenapa saya tidak berbuat sampai ini masuk ke daerah saya? Pertama kali
Kalau orang memang sudah introspeksi diri sendiri dan mengakui kesalahan ini, maka akan sebuah pertindakan yang bagus. Karena kesesatan masyarakat ini berarti dosa saya. Berarti saya harus mengembalikan masyarakat itu ke sebuah kebenaran. Kalau memang keyakinan bahwa kebenaran ke Sunni, berarti harus ke Sunni dengan cara yang sebaik mungkin, karena kesalahan terletak di kita dulu. Tentang agama ini Mas, menarik Mas, ada kata Cak Nun itu kalau agama itu urusan dapur Mas. Jadi agama itu urusan dapur, NU itu urusan dapur, Persis itu urusan dapur, Muhammadiyah itu urusan dapur, PPI itu urusan dapur, dan apapun yang itu merupakan atribut yang biasanya kita banggakan sekarang ini, itu urusan dapur. Yang terpenting adalah bagi kita itu, kalau menurut Cak Nun itu adalah implementasinya, aksinya apa ketika di luar. Kalau kita ngomongin dapur, berarti ngomongin sesuatu yang enggak di belakang toh. Kalau ada orang kenalan, Mas monggo ke rumah saya gitu kan, masa kita langsung ke dapur dulu? Enggak kan, ke ruang tamu dulu, ya toh. Terus atau paling nggak minimal ke kamar mandi lah. Kalau orangnya kamar mandinya bersih, biasanya dapurnya juga bersih gitu loh. Kalau kita, jadi intinya gitu Mas. Jadi intinya gitu, monggo nanti ditanggapin bahwa agamanya apapun, terus maringon organisasinya apapun, selama dia memiliki aksi interaksi sosial yang baik, kita terima Mas. Itu intinya. To worry, summer came like cinnamon, so sweet. Little girl never touched on it.